Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvi Noviza. Saya adalah salah satu taruni dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Solo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang domestikasi jenis ikan laut. Sedikit informasi di slide saya terdapat nomor HP saya dan email saya serta nama FB saya yang bisa dihubungi. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang apa itu domestikasi. Domestikasi adalah proses yang panjang dan tanpa akhir di mana hewan dari generasi ke generasi lebih beradaptasi dengan kondisi penangkaran dan manusia. Oleh karena itu, domestikasi ini tidak boleh disamakan dengan penjinakan yang merupakan modifikasi perilaku terkondisi dari hewan yang lahir di alam liar. Dan juga adanya domestikasi darat. Domestikasi di darat dimulai sekitar 29.000 tahun yang lalu. Selama ribuan tahun, populasi hewan dimodifikasi oleh manusia, terjadi perubahan perilaku, fisiologi, dan morfologi. Selanjutnya itu tentang domestikasi di air, yaitu dibandingkan dengan domestikasi di hewan darat. Domestikasi hewan air merupakan fenomena baru kecuali beberapa spesies seperti ikan mas dan ikan mas sebagian besar pertanian telah dimulai pada abad yang lalu. Selanjutnya saya akan membahas tentang evolusi produksi aquaculture ikan laut global produksi. Dapat dilihat dari grafik kita yang ada di slide, yaitu ikan laut global produksi meningkat sedikit pada tahun 1950-an sampai dengan 1970-an dan juga terus meningkat pada tahun 1990. Pada tahun 2013, ikan laut produksi global mencapai 2,2 ton. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang evolusi jumlah spesies ikan yang dibudidayakan dan didomestikasikan, yaitu mencapai 65 pada tahun 2013. Pada tahun 1920-an meningkat 2 kali lipat, namun menurun pada tahun 1997, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011, dan 2012. Dapat juga dilihat dari grafik kita pada slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang evolusi produksi budidaya ikan laut. Budidaya ikan laut yaitu tentang organisme akuatik, ikan, moluka, dan krustasea. Tetapi lebih dominan pada ikan, yaitu tentang budidaya ikan air tawar. Produksi ikan air laut masih kecil pada spesies moluska dan krustasea. Selanjutnya saya akan membahas tentang budidaya spesies ikan air laut masih baru, yaitu tentang budidaya sebagian besar spesies ikan air laut masih sangat baru, sehingga siklus hidup di penangkaran hanya digantikan oleh segelintir spesies. Adapun beberapa kendala tentang membatasi perluasan budidaya spesies ikan laut terutama di Amerika Utara dan Eropa. Di antaranya itu wilayah yang terbatas atau juga terlindung dari gelombang laut, pembangunan, biaya yang relatif tinggi, atau faktor kompetitif lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang produksi budidaya ikan air laut, yaitu produksi budidaya ikan air laut terkonsentrasi di sejumlah atau di beberapa negara tertentu seperti Cina, Spanyol, Yunani, Norwegia, Chile, dan Skotlandia, terutama di Teluk Laguna yang terlindung. Dalam beberapa dekade mendatang, budidaya di laut Antipasi akan meningkat secara signifikan dan juga memberikan bahwa budidaya akan mencapai 54 juta metrik ton hingga 70 juta metrik ton pada tahun 2020. Namun, pengembangan budidaya lebih lanjut ada memakan hambatan utama terkait ketersediaan, kesesuaian, dan biaya pakan, ketersediaan ruangan, dan dampak lingkungan yang merugikan yang harus diatasi jika budidaya air laut menjadi komponen utama produksi pangan global. Selanjutnya saya akan membahas tentang evolusi jumlah spesies laut yang dibudidayakan di domestikasi. Jumlah spesies laut yang dibudidayakan telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, yaitu seperti yang diamati pada kelompok ikan lainnya. Ini menyiratkan bahwa seluruh siklus hidup spesies ini telah ditutup di penangkaran tanpa perlu menggunakan input dari liar. Contohnya seperti ada 3 di antaranya, yaitu program pemulihan dan yang dikembangkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang budidaya ikan berbasis penangkapan, yaitu pada budidaya ini membutuhkan beberapa generasi untuk mencapai siklus hidup. Kedua yaitu peralihan dari produksi ikan. Yang ketiga itu hanya dapat bertahan selama sumber daya alam liar masih tersedia. Jika sumber daya alam tidak tersedia, akan susah untuk bertahan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya, yaitu @nelvinoviza. Sebelum saya menutup,
video saya ini, saya akan mengucapkan mohon maaf atas kesalahan dari ucapan saya. Dan juga saya akan mengakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.